Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap pada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di mana malam hari ini kita sudah sampai di 10 akhir bulan Sya'ban. Itu artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki insyaallah taala bulan Ramadan. Bulan yang dimana banyak dari kaum muslimin telah menantinya. Bulan di mana di sana banyak keberkahan-keberkahan, dan bulan di mana dahulu mereka para salafun saleh berdoa jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa dengan mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan mengatakan dengan berdoa, Allahumma balighna Ramadhana. Ya Allah, panjangkanlah umurku sehingga aku bisa menjumpai di bulan Ramadan. Padahal itu 6 bulan sebelumnya. Kita sekarang ya tinggal beberapa hari. Sehingga pentingnya kita itu sebelum memasuki bulan Ramadan untuk menjadikan kita bekal, membekali diri di bulan yang penuh berkah. Yaitu persiapan-persiapan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya misalnya Pak Presiden mau ke rumah antum, Pak, akan datang tamu. Siapa? Pak Presiden. Kapan? Seminggu lagi. Rumah saya? Iya, bener, betul. Nah, tentunya kita yang akan didatangi oleh tamu yang punya jabatan, tentunya kita akan mempersiapkan, betul. Nggak mungkin, oh ya terserah mau kesini mau enggak ya terserah. Datang-datang ya nggak ada persiapan, rumahnya berantakan, air minum aja nggak ada, ya, rumahnya masih berantakan. Ini nggak mungkin. Tentunya ketika ada yang demikian, seseorang pun akan segera mempersiapkan.
Mulai catnya Catnya diperbarui, kemudian rumahnya dirapikan, disapu tiap hari pagi sore, padahal nyapunya biasanya hari-hari biasa seminggu sekali karena ada tamu ya. Kemudian juga tata letaknya mulai diatur. Nah, ini manusia yang tidak membawa surga, yang tidak membawa pahala, yang tidak menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Apalagi bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan, Allah telah agungkan bulan tersebut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa kapan di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Dan barang siapa yang sholat malam kapan? Bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan, sehingga tentunya kita akan mempersiapkan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, tentunya kita untuk membekali diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka tema malam hari ini adalah bekal indah menyambut bulan yang penuh berkah. Adapun yang pertama harus tahu keutamaannya. Adapun bekal yang pertama mengetahui keutamaannya. Kenapa? Karena orang ketika memuliakan sesuatu karena dia paham, karena tahu dia penting, karena tahu itu adalah bagus ya. Sehingga dengan dia memuliakan, kenapa? Karena sudah ada ilmu terlebih dahulu ya. Jadi tahu, meyakini bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah muliakan. Orang yang memuliakan sesuatu karena tahu kedudukannya. Orang yang memuliakan seorang alim karena tahu bahwa ilmu itu mahal. Orang akan memuliakan emas, kenapa? Karena nyarinya susah. Begitu pula di dalam bulan Ramadan, maka yang pertama adalah yang harus kita persiapkan, tahu dulu keutamaannya. Maka semakin orang yang tidak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, dia akan melalui sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Atau mungkin malah dia seperti biasa, tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Tidak ada pengaruh dan tidak ada efek. Jenengan sudah berapa kali ketemu Ramadan? Berapa kali? Beda-beda ya. Yang umurnya 50 tahun sudah 50 kali. Yang umurnya 40 tahun sudah 40 kali. Maka selama ini kita ketemu dengan bulan Ramadan, ada efeknya enggak gitu loh maknanya. Ada efek positif yang kita lalui di dalam bulan-bulan Ramadan sebelumnya, sehingga dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan ada efeknya.
Sehingga bekal yang pertama yang harus kita ketahui, tahu ya, tahu apa? Kedudukan, kemuliaan, keberkahan di bulan Ramadan. Seandainya tahu kambing Jawa, tahu lah ya. Kalau seandainya ada kambing, dihadapkan di depannya itu ada emas 1 kilo, sama kangkung seikat. Itu menurut antum kambing itu pilih yang mana Jawa? Pilih yang mana? Pilih kangkung, betul. Kenapa dia nggak pilih emas 1 kilo? Karena nggak paham. Karena tidak paham. Ya, namanya hewan gimana paham Ustaz? Iya, ini permisalkan. Permisalan. Coba kalau seandainya dia paham, dia bawa tuh 1 kilo emas, tukerin di pasar dengan kangkung, berapa dapatnya? 1 truk lebih mungkin ya. Tapi karena nggak paham begitu, itulah ibaratkan orang yang di bulan Ramadan nggak tahu keutamaannya. Ya, tidak tahu keutamaan bulan Ramadan, ibaratkan seperti kamu. Ya bukan kamu, maksudnya tadi permisalannya apa? Permisalannya begitu. Ya. Nah, di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak di dalam hadis-hadisnya. Kita akan turunkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Karena nggak setiap orang yang masuk bulan Ramadan tahu keutamaannya. Makanya pernah Rasul naik mimbar, kemudian Rasul duduk dan mengucapkan amin, amin, amin. Mengucapkan 3 kali amin, terus Rasul diam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qulta amin. Engkau telah mengucapkan amin kemudian diam. Biasanya kan kalau orang ngomong amin ada dilalui sebelumnya. Ada ungkapan-ungkapan kemudian dilanjutkan amin. Ini Rasul enggak amin 3 kali kemudian diam. Maka Rasul mengatakan, barusan malaikat Jibril mengkabarkan kepadaku. Mengkabarkan tentang man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Barang siapa orang yang hidup sampai di bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Berarti nggak paham nih orang. Mungkin paham tapi nggak mengamalkan. Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Barang siapa yang umurnya sampai bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, non rugi. Bahkan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini orang-orang yang rugi ya Muhammad. Aminkan orang-orang ini, diaminkan jemaah. Apalagi yang ngaminin malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini rugi. Ya. Kenapa rugi sampai diamin? Karena nggak paham keutamaan bulan Ramadan. Ataupun mungkin tahu, dengar, paham, tapi nggak mengamalkan, nggak ada efeknya. Tidak ada efek positifnya. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah dekat kepada kalian bulan Ramadan. Akan segera datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Jadi bukan amalannya saja, waktu tersebut juga dimuliakan.
diberkahi dalam amal dan waktu. Enggak cukup cuma hanya amalannya, tetapi waktu bulan Ramadannya pun Allah muliakan. Amalannya dan waktunya. Rasul mengatakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah kebaikan-kebaikan yang melimpah. Ya. Bukan hanya berkah saja, berkat juga banyak. Apa berkat jemaah? Nasi. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah di bulan tersebut telah mewajibkan untuk puasa. Nah, baru amalannya. Jadi waktunya ini amalannya puasa sebulan. Dan satu bulan Ramadan ini bulan yang satu bulan ringan. Coba bayangkan kalau yang diwajibkan 11 bulan. Kuat jenengan? Yakin? Ya belum tentu sebulan, yang lama banget nih bulan Ramadan. Allah hanya mewajibkan itu cuma 1 bulan. 11 bulan istirahat, nggak apa-apa. Nggak puasa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang wajib 1 bulan. Bayangkan kalau seandainya wajib 11 bulan, sebulan istirahat, Pak. Ya, berat ya, Pak. Itulah diantara keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, Allah mewajibkan berapa? 5. Bayangkan kalau pertama kali Rasul mendapatkan perintah sholat berapa? 50. 22 menit sekali dengan sholat, jemaah. Baru pulang sudah azan, baru pulang azan lagi, baru pulang. Dan ternyata yang 5 waktu ini Allah samakan pahalanya dengan yang 50 kali. Zakat yang wajib dikeluarkan berapa? 2,5. Sisanya monggo dipakai jenengan. Bayangkan kalau seandainya yang dikeluarkan itu 97,5 itu mau antum. 97,5 itu yang dikeluarkan untuk zakat. 2,5-nya buat jenengan. Berat jemaah. Tetapi ternyata Allah memberikan syariat, baik itu puasa, baik itu sholat ataupun zakat, mudah. Makanya Allah mewajibkan puasa hanya sebulan. Sebulan, sisa 11 bulan istirahat. Kemudian Rasul melanjutkan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan keberkahan yang lainnya di bulan Ramadan, ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi 12 bulan karena setahun, 83 tahun plus 4 bulan. Jadi 1 malam lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan. Ada yang di sini umurnya 80 tahun? Ada? Oh nggak ada. 70 tahun? Nggak ada juga ya. Masih pemuda berarti ya. Jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada 1 malam yang kata Rasul lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Tahu jumlahnya tadi ya, tadi saya hitung-hitung dulu. Ya, saya hitung dulu nih kalau dibagi nih 1000 bulan berapa nih. Dan itu 1 hari itu, 1 malam tersebut lebih baik dari 83 tahun amal ibadah dan juga pahalanya. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah.
ibadah dan pahalanya lebih baik. Orang yang hidup selama 40 tahun atau 60 tahun lah. Karena kan Rasul mengatakan dalam hadisnya itu, umur umat Islam itu kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu umur umat ini 60 70. Kalau yang jenang sudah 70 lewat berarti rezeki. Wong Rasul saja 63. Kalau jenengan umurnya ngikutin umurnya Nabi 63 tahun dan sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu, itu kayaknya sudah nggak ada pantangan. Sudah nggak ada pantangan, makan apa boleh silakan. Kenapa tak seminggu lagi kok? Itu kalau umurnya sama seperti umurnya Nabi. Orang yang umurnya 60 tahun kan isinya nggak cuma ibadah, betul? Kenapa? Karena dipotong waktu tidur. Tidur orang itu, tidur manusia itu dalam sehari 24 jam, umumnya orang 8 jam tidurnya, umum. Berarti 8 jam itu sudah sepertiga dari satu hari. Maka 60 tahun itu sepertiganya 20 tahun. Jadi yang jenengan umurnya 60 tahun sudah tidur 20 tahun. Kayak Ashabul Kahfi gitu. Ya. Cuman Ashabul Kahfi nggak bangun-bangun kan gitu. Itu yang tidurnya umum. Berarti kalau jenengan ya tidurnya lebih ya berarti tambah lagi, ada tidur pagi, tidur siang, tidur malam. Di pengajian juga tidur. Ya. Wah, ditambah berarti itu. Ya, tambah juga itu. Tinggal 40 tahun, apakah sisa 40 tahun itu ibadah? Belum. Karena dipotong kerja misalnya. Antum kalau kerjanya satu hari 8 jam, 20 tahun lagi berarti. Ya. Jadi apa? Ya itu belum ditambah lembur, masih malam jualan online, itu belum dihitung tuh. Ya, ini masih umum 8 jam. Tinggal 20 tahun. 20 tahun dikurangi waktu masih bayi, sampai waktu apa? Balik. Hitunglah 15 tahun, tinggal 5 tahun. 5 tahun isinya ibadah belum. Nongkrongnya belum dihitung. Jalan-jalannya ngobrol ngalor ngidul, nonton sinetron, aduh, udah. Tinggal setahun. Oke lah, 1 tahun ibadah lah. Pasti diterima? Belum tentu. Ini ibadahnya rajin kalau lagi nyalek misalnya. Ini ibadahnya rajin kalau ada mertuanya. Ini rajin kalau pengen naik pangkatnya. Ini nanti beda nih, kenapa? Ada niat-niatan dunia. Tinggal setengah tahun. Nah, udah hapus itu 60 tahun itu. Ya, 60 tahun bagaimana dengan ya orang yang belum sampai umurnya dengan itu. Maka di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 83 tahun full. Enggak dikurangi tidur, gak dikurangi kerja, itu Allah berikan rahmatnya. Makanya tadi benar bulan yang penuh berkah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, masih keutamaan Ramadan, biar kita tahu nih ya keagungan dan kemuliaan keberkahan bulan Ramadan, biar enggak sama dengan waktu-waktu yang lain. Ada kadang orang malah di bulan Ramadan ya enggak sholat, sama kayak kemarin.
sebelum Ramadan nggak ngaji, masuk Ramadan juga nggak ngaji. Ya. Karena kadang-kadang kalau masuk bulan Ramadan ada yang seneng, ada yang kurang seneng, ada yang sedih. Yang seneng yang tahu keutamaannya. Yang kurang seneng apa? Wah, Ramadan lagi nih. Warung tutup, bingung saya nyari. Gitu kan. Nyari apa? Nyari makanan. Karena biasanya jam 7 sarapan sepiring, jadinya kalau Ramadan bingung. Yang sedih ada. Wah, Ramadan sudah mau datang, tutup saya usahanya. Ya. Nggak dapat pemasukan lagi, saya bingung. Sedih. Nah, kita harusnya ini yang senang dulu. Ya. Apa keutamaan yang lain? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal dari hambaku itu dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amalan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi amalan-amalan dalam Islam itu banyak yang disebutkan nominal-nominalnya. Contoh sholat. Sholat disebutkan nominalnya, pahalanya. Rasul mengatakan salatul jama'ati afdalu minas salatil fardhi fi 27 darajah. Orang yang sholat jamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih utama dibanding orang yang sholat sendirian dengan 27. Disebutkan 27. Dilipat gandakan lagi nanti. Baca Quran, Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyra hasanat. Orang yang baca Al-Quran satu hurufnya 10, disebutkan 10. Puasa nggak disebutkan. Puasa tidak disebutkan pahalanya. Puasa tidak disebutkan pahalanya. Pernah dengar gitu? Barang siapa yang puasa sehari bulan Ramadan, pahalanya 50 kali. Pernah? Nggak ada yang disebutkan. Ya. Makanya Rasul dalam hadis tersebut, dalam hadis qudsi ini, illa siyama, kecuali puasa nggak disebutkan. Tidak disebutkan nominalnya. Dirahasiakan. Fa innahu li, karena itu rahasia untuk saya. Puasanya dia untuk saya rahasiakan. Wa ana ajzi bihi, dan aku nanti akan yang membalas. Tidak disebutkan. Dengan kalau lagi menerima karyawan, kemudian tanya, Pak, saya kerjanya dari jam berapa, Pak? Oh, kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus kerjanya apa, Pak? Ya kerjanya ini disebutkan. Gajinya berapa, Pak? Gajinya rahasia. Loh kok rahasia, Pak? Iya. Kalau kamu nanti serius kerjanya bagus, sungguh-sungguh, kemudian disiplin, kamu bisa gajinya itu lebih dari yang sudah ditetapkan. Karena sudah dikasih CCTV nih. Ya. Mungkin harusnya dapat 1 juta, tapi karena kerjanya rajin, disiplin, jujur, ternyata dikasih 10 juta. Mungkin aja. Dan sebaliknya kalau kerjanya nggak bener, datang telat, ya, giliran kerja tidur, giliran waktunya apa? Pulang cepat, belum waktunya, itu nggak nyampe sebulan mungkin, 2 hari pecat, gitu. Ya. Kenapa? Karena dirahasiakan. Kamu kerja
nanti gajimu di akhir bulan atau sebelum itu kita lihat kerjamu apa, seperti apa. Kira-kira orang yang seperti itu dirahasiakan gaji, dia akan kerja gimana? Serius. Orang yang harus kerja dia akan serius kerjanya, disiplin, sungguh-sungguh, semangat, jujur. Begitu pula nih puasa, gitu maknanya. Kenapa? Ada orang yang puasa dapatnya itu pahala masuk surga langsung. Makanya di surga nanti ada nama surga yang pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Apa itu pintu surga Ar-Rayyan? Khusus orang-orang yang masuk oleh orang-orang yang dulu di dunia puasa. Tetapi juga ingat, bisa jadi puasanya dia nggak dapat apa-apa. Ya kayak tadi, puasanya cuma nahan lapar sama haus doang. Ucapannya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, pikirannya nggak dijaga, ya. Maka bisa nggak dapat apa-apa, maknanya gitu. Kemudian Rasul melanjutkan, wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, dan apabila kalian sedang puasa, jaga ucapannya, jangan ngomong yang keji. Ya, jaga ucapannya. Apalagi yang kadang-kadang kalau lagi nggak terkontrol, kalau lagi marah, itu kebun binatang keluar semuanya. Yang kaki 2, yang kaki 4, yang kaki berapa lagi? Ya. Kemudian walayashab, dan jangan kalian ya mencela. Kalau kalian lagi puasa, jaga ucapan, omongan, kata Rasul. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Dan apabila ada orang yang ngajak kamu untuk ribut, ya, maka sampaikan saya lagi puasa. Tahan. Enggak usah ditambah. Kamu ngajak ribut nanti habis maghrib. Ya jangan begitu. Ya, bukan malah nanti habis buka ya, bukan. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan, wallati nafsu Muhammadin biyadihi la khuluhu famin shaim atyabu indallahi min rihil miski. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi dari minyak kasturi. Tahu minyak kasturi? Baunya wangi. Ya bukan yang dijual itu, yaitu paling berapa ininya, yang aslinya wangi sekali itu. Tat, saya kok puasa bau mulut saya tetap bau kok Tat. Gimana nih? Ya ini maksudnya bukan di dunia, ini di akhirat nanti. Ya tetap aja jenengan suruh orang masak, katanya ini wangi, coba jenengan wangi enggak, ya tetap aja bau. Maknanya di akhirat nanti. Ya. Walisaimi farhatani, dan orang yang puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha, ketika lagi mau berbuka, ketika lagi berbuka senang. Senang gantung kalau pas buka, senang. Padahal tadi jam 10 emosi tahan, panas, emosi sabar tahan. Ketika sudah mau buka, Masya Allah, tinggal 2 menit, Alhamdulillah sudah mau buka, senang. Apalagi kalau sudah diminum, sudah senang. Ya. Walaupun cuma air putih sama kurma, senang. Rasul kan juga bukanya apa? Kurma sama air putih. Yang jenengan ya mungkin juga begitu, tapi kan mukodimahnya doang jenengan. Kalau Rasul itu memang apa? Adanya itu. Kalau jenengan ya kurmanya mukodimahnya, habis itu arem-arem 3, martabak, nasi padang, ya.
Ya, akhirnya kekenyangan giliran sholat raweh sendawa aromanya keluar lagi. Ya, itulah kadar orang kekenyangan jamaah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua adalah idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan nanti pada hari kiamat mendapat kebahagiaan dengan apa? Dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya senang semua sudah. Ini keutamaan yang kedua hadisnya. Yang ketiga, puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat. Makanya aneh, kadang-kadang ada orang Islam, orang Muslim sholat iya, puasanya enggak. Atau sebaliknya, puasanya iya, giliran sholat enggak. Sholat 5 waktu cuman 2 kali, maghrib sama isya. Puasa Ramadan lah, dia melaksanakan. Semuanya ini pondasi. Makanya Rasul mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keduanya wa iqamis salati wa ita'i zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Maka ya, puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Ya. Ini rukun Islam ternyata jemaah. Kemudian kaidah yang lain atau keutamaan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sana menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas dan peringatan untuk manusia. Jadi bulan Ramadan Allah muliakan, kenapa? Di antaranya karena sebagai waktu Allah turunkan Al-Quran. Bahkan yang membawa Al-Quran itu malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Disampaikan kepada manusia, manusia yang paling mulia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Terpilih semuanya. Makanya bulan Ramadan ya rajin-rajin baca Quran. Ya minimal 1 bulan sekali khatam kan lumayan. Walaupun yang enggak harus ya, tapi kalau ya bisa ya alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan kita enggak bisa khatam, apalagi di luar bulan Ramadan lebih sulit. Nah, caranya begini. Kalau mau khatam minimal sekali. Jadi Al-Quran itu kan 30 juz. 1 juznya itu 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Berarti antum harus baca sehari 1 juz. 1 juz karena 30 juz. Jadi kalau mau khatam sekali antum harus 1 hari 1 juz. 10 lembar. Caranya gimana? Dibagi 5. Berarti dibagi 5, 2 lembar. Jadi setiap sholat wajib jangan pulang dulu, baca 2 lembar baru pulang. Sholat maghrib baca 2 lembar,
nanti sholat isya baca 2 lembar, ya, setelah zikir baca Quran 2 lembar 2 lembar. Maka kalau ini istiqomah, ya, ini istiqomah, maka 1 bulan antum khatam sekali. Ya. Tapi istiqomah nggak cuma 4 hari doang. Dari awal 1 juz, 1 juz, 1 juz, kelimanya setengah. Besoknya seperempat. Besoknya lagi nggak baca. Yo ini nggak kekejar. Ya. Nah kalau mau khatam 2 kali dalam 1 bulan, tinggal ditambah setiap sholat baca 4 lembar. Tapi itu juga istiqomah. Nah begitu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Makanya Rasul di akhir hidupnya, sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, beliau itu sampai memurojaahkan bacaan Al-Qur'annya ke malaikat Jibril sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali khatam, jamaah. Lebih banyak Rasul mau memurojaahkan lagi Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Dan mulai dari sekarang sudah mulai dilatih baca Quran. Apa-apa kalau ndadak itu ya kurang, persiapannya kurang. Mulai sekarang baca Quran biar terbiasa. Wong orang lomba itu kan juga ada pemanasannya. Apalagi tentang bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran juga Allah katakan wasabiqunal Allah Subhanahu wa taala katakan sabiqu, ya, fastabiqul khairat, dan berlombalah dalam kebaikan amal. Berlomba gitu. Maka umumnya namanya lomba itu kan ada pemanasan. Ya, kalau orang mau lomba maraton lah nggak ada pemanasannya, langsung lari kenceng ya. Kaki bisa potol sama nggak ada pemanasannya, nggak pernah pemanasan langsung suruh lomba maraton, ya nggak kuat pemanasan dari sekarang. Makanya disebutkan, dikisahkan oleh Al-Imam, ya, tentang Al-Imam Al-Mulai, wa kana idza dakhala Sya'bana aghlaqa dukanahu. Beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban, awal masuk bulan Sya'ban, tokonya tutup. Persiapan untuk Ramadan sebulan tutup. Sampai buka lagi nanti Syawal. Luar biasa ya, mampu jenengan jamaah. Berapa jalo kita ya. Ya kalau tutup nanti nggak dapat uang gitu kan. Ya enggak, ini bukan saya nyuruh tutup tokonya, enggak, minimal itu ya ada persiapan begitu, ya. Cuman yang kita itu kan seringnya enggak. Sudah mau Ramadan mikir buka cabang di mana lagi nih. Malah buka cabang, bukan ya persiapan. Nah, jadi saya disebutkan dalam hadis ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Allah memuliakan. Keutamaan yang lain disebutkan di sana. Bulan Ramadan adalah bulan penyemangat amal soleh. Makanya kita itu kalau bulan Ramadan lebih semangat, ya karena memang waktunya beda. Ya. Rata-rata orang lebih semangat, lihat masjid yang awalnya sepi, rame, ya kan? Orang semangat. Sholat taraweh, ya, atau awal-awal Ramadan biasanya sampai masjidnya gak muat, jalan ada yang ditutup, sewa teratak sekalian, ya. Tapi terkadang sayangnya itu awal-awal doang. Yo kalau bisa semangatnya istiqomah gitu loh, ya. Kadang kita jumpa itu enggak, seringnya awal-awal, mulai udah 10 hari, wah itu sudah soknya mulai ada kemajuan, cuma bukan kemajuan tahuannya, tambah maju gitu kan, tambah kemajuan gitu kan, sampai 10 akhir tinggal 2 sok. Saya khawatirnya akhir sholat tarawih tinggal imamnya doang sama muadzin gitu, bubar jamaahnya. Jadi penyemangat amal soleh.
Orang bangun malam, sahur, semangat. Coba kalau selain di bulan Ramadan, malas. Malas banget nih bangun malam. Bulan Ramadan enggak semangat. Bulan untuk semangat beribadah. Ya. Kemudian keutamaan yang lain, Rasul menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Wah, banyak utamanya nih. Bulan dikabulkannya doa-doa. Makanya jenengan mulai sekarang tulisin doa-doa apa aja gitu. Yang belum dapat jodoh, tulis ya. Yang sudah dapat jodoh, belum punya anak, tulis. Yang belum dapat kerjaan, tulis. Enggak tulis doang, tapi berdoa. Begitu. Rasul mengatakan salah satu da'awatun mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya kawan itu as-shaimu hatta yuftiro. Orang yang lagi puasa sebelum berbuka, banyak berdoa. Ustaz, saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ya mungkin Allah itu kan lebih tahu. Doa kita itu Allah lebih tahu. Ya, tidak setiap doa langsung dikabul karena Allah lebih tahu. Ya. Tetapi intinya doa nggak ada ruginya. Kenapa? Karena ini ibadah, doa huwal ibadah, nggak ada ruginya. Ya. Apalagi yang diminta memang benar yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya mintanya kepada orang mati, emang ini nggak benar. Orang mati kok diminta. Dia untuk sendirinya aja nggak bisa memberikan manfaat, menolak mudarat kok diminta. Ya, apalagi jauh-jauh ya, nyari apa? Nyari kuburan orang yang mati misalnya kemana minta, tolong Mbah, saya pengen cepat dapat jodoh. Itu yang meninggal dulu yang belum sempat nikah. Wah, tolong biar saya rizkinya lancar. Dia dulu miskin waktu masih hidup. Aneh-aneh begitu. Tetapi doa yang benar adalah doa yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah tidak ada ruginya. Ya. Kenapa? Karena ibadah sudah dikabulkan atau belum dikabulkan tuh nggak ada ruginya. Kemudian yang diminta benar Allah yang apa? Yang memberikan, bukan yang lainnya. Bahkan Allah nyuruh minta ke saya kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaannya. Jangan bosan. Kenapa? Ibadah, doa itu ibadah, jangan bosan. Belum dikabulkan. Iya justru jangan apa? Karena itu ibadah, jangan bosan. Ya. Allah yang minta untuk kita banyak meminta. Ya, beda kalau manusia banyak diminta, kesel enggak? Kesel. Orang-orang nyari sumbangan dari awal, dari ujung. Ternyata rumahnya antum dilewatin. Senang gak antum? Alhamdulillah, rumah saya dilewatin. Ya, itu manusia ya wajar. Kalau Allah enggak. Allah suruh minta. Kita itu suruh minta kepada Allah. Ya. Kalau manusia sering diminta, marah nggak? Marah. Ya. Sekali dikasih, 2 kali datang lagi, 3 kali, 4, wah ke-5 kali sudah nggak mau. Ya. Jangankan mau diminta, diutangin aja susah kok. Ya. Di WA yang nggak dibuka-buka, centrangnya itu loh nggak berubah-ubah warnanya itu kan belum dibuka tuh. Ya. Ketemunya pura-pura sibuk, maaf saya sibuk. Ya, mending pura-pura nggak lihat lagi gitu kan. Padahal cuma mau utang tuh. Ya, bukan minta, bukan. Itulah manusia, makanya banyak apa? Berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bekal yang pertama. Yang kedua. Bekal yang kedua adalah doa. Bekal yang kedua adalah doa.
Doanya yang pertama, minta agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai atau agar bisa beribadah di bulan Ramadan. Agar dipanjangkan bisa ketemu di bulan Ramadan. Itu minta doa. Ya. Siapa yang menjamin kita itu umurnya sampai di bulan Ramadan? Gak ada yang jamin. Kemarin saya lihat di berita banyak orang mati kok. Ya. Ada yang kebakaran di Jakarta, ya banyak yang meninggal. Ya bukan orang-orang tua doang, banyak orang yang masih muda. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, begitu. Nah, berarti mereka itu Ramadan terakhirnya kemarin. Iya coba. Ramadan kemarin terakhir buat dia. Kenapa? Sekarang udah meninggal. Dikabarin kemarin sore, ya, ada teman ustadz adiknya meninggal dunia. Kemarin sore, padahal Ramadan kurang berapa hari lagi. Ramadan kemarin itu terakhir buat dia. Maka kita berdoa agar dipanjangkan umur kita biar bisa ketemu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Karena nggak ada jaminan. Dan kematian nggak seperti abjad huruf, jemaah. Ya, abjad huruf gimana Ustadz? Ya misalnya, itu masalahnya dia meninggal, dia dapat kuponnya A sih dia. Ya nanti belakangnya dia, nanti tetangganya dia yang belakang itu B habis itu. Terus nanti sebelahnya C. Yang jenengan pengennya sehat semuanya. Iya sama. Itu kalau kematian kayak abjad huruf. Nah, kalau jenengan sehat itu siapa yang ngurusin nanti? Enggak ada yang ngurus nanti. Ya, udah mati semua sih. Jadi apa? Doa agar minta dipanjangkan umurnya. Ya. Kenapa? Karena umur tidak ada yang menjamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya ketika ajal telah datang tidak bisa diundur. Tidak bisa diundur. Datang malaikat maut, jangan sekarang ya. Saya mintalah pengen puasa dulu. Ya 10 hari lah nggak apa-apa. Ya nggak bisa malaikat maut kok ditawar. Ya udahlah saya minta tak sehari aja lah bulan puasa. Ya nggak bisa. Memang tukang kredit ditawar, ya nggak bisa. Sehingga penting kita berdoa agar dipanjangkan umur kita. Para ulama tadi, para salafun saleh 6 bulan yang lalu mereka sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa biar bisa ketemu bulan Ramadan. Ya. Jadi ini doa yang pertama. Yang kedua, berdoa agar diberikan kekuatan untuk beribadah. Berdoa agar diberikan kekuatan untuk beribadah. Ada orang-orang yang Allah panjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan belum tentu ibadah. Pertama tadi nggak paham. Yang keduanya mungkin sakit. Ya gimana namanya sakit, mengibadah gimana? Ya lihat aja yang di rumah sakit, rame nggak? Rame cuma. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang susah makan, ada yang operasi, ada yang pakai infus. Macam-macam, maka doa biar diberikan kekuatan, ya, bisa beribadah, diberikan hidayah juga. Kenapa? Karena kita mampu beribadah itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu lebih muda dari kita, tapi belum tentu mau puasa, belum tentu mau sholat, belum tentu mau menjalankan ibadah, belum tentu. Kenapa? Hidayah itu adalah pertolongan Allah. Ada orang yang rumahnya sebelahnya masjid,
Melangkah ke masjid itu paling berapa meter. Itu kakinya berat. Ada begitu. Padahal depannya masjid. Ada. Itu hidayah. Maka minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk beribadah. Ya, ada orang-orang yang ada yang kuat, yang sehat, nggak mau puasa. Bukan karena sakit, badannya ya seger-seger, sehat. Apalagi tiap hari ya bisa fitness, ngangkatin barbel gitu kan. Tapi nggak kuat puasa. Ada orang yang dekat rumahnya masjid berapa langkah nggak mau sholat, ada. Bukan karena sakit dong, tiap hari mampu goes gitu, muter alun-alun aja 7 kali kayak tawaf gitu kan. Itu ke masjid aja berat, hidayah. Ya, maka minta. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang keempat Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku beribadah dan aku minta pertolongan. Apa maknanya Allah perintahkan aku beribadah dan minta pertolongan? Maknanya kita tidak mampu untuk ibadah kalau tidak ditolong, begitu maknanya. Maka minta diberikan pertolongan, diberikan hidayah dan kekuatan. Doa yang terakhir, yang ketiga. Berdoa agar ibadahnya diterima. Agar ibadahnya diterima. Kenapa ada orang yang umurnya sampai bulan Ramadan sudah ibadah, sudah puasa, tapi nggak diterima? Rugi tidak? Rugi, udah puasa nggak diterima. Harusnya dapatnya untung sekian-sekian, malah nggak dapat untung, rugi. Dan ada demikian. Tadi Rasul mengatakan dalam hadisnya, kalau puasa jaga ucapan, jaga perbuatan, biar diterima puasanya. Maka doa kita yang ketiga agar ibadahnya diterima. Makanya Rasul mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Barang siapa yang puasa Ramadan, orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan keji dan masih melakukan kezaliman, kejahatan dan tidak tahu hukum-hukum berkaitan dengan siam atau puasa, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah nggak butuh dari dia nggak makan nggak minum, Allah nggak butuh. Wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atasu, dan banyak orang yang puasa Ramadan dapatnya cuman haus dan dapatnya cuman lapar, berarti nggak diterima. Ya, maka doa kita ya dengan apa? Dengan meminta untuk diterima amal ibadahnya. Nah ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat ya dengan pembekalan yang bisa kita sebutkan, dan aslinya juga masih ada beberapa, tetapi ya ini sebagai inti dan semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukran Pak. Jazakallahu khairan. Di luar tema dari yang pertama mengenai hadis yang bahasanya saya tidak tahu, cuma saya sering mendengarkan saja bahwa orang yang berpuasa mungkin bisa dikatakan mutawatir nih. Orang yang berpuasa bulan Ramadan selama 30 hari kemudian diikuti
puasa Syawal. sunnah atau puasa Syawal 6 hari itu bagikan puasa 1 tahun. Dan kan ada hadis lain juga menerangkan bahwa barang siapa yang berpuasa berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya atau puasa yang wujud itu mungkin yang dimaksud. Jadi itu bisa dikatakan apa? Seolah-olah dia juga puasa setahun juga. Yang saya maksud apakah keutamaan antara puasa Ramadan dengan ditambah dengan puasa Syawal itu tadi sama keutamaannya dengan puasa yang mengikuti dalam 3 hari pada pertengahan bulan yang pertama. Yang kedua mengenai membaca Al-Quran. Setahu saya bahwa Al-Quran itu diturunkan atau turun kepada Rasul itu, tahu saya selama ada yang menyampaikan selama 23 tahun, ada yang menyampaikan selama 22 tahun lebih. Dan kan banyak hadis yang menyampaikan bahwa mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan itu sering dilaksanakan oleh para salafus soleh atau orang-orang soleh yang terdahulu pada para kalangan sahabat. Misalkan tanyakan apakah saat itu sudah Al-Quran itu sudah turun semuanya, ataukah berapa kali bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar atau bulan Ramadan itu apa, selama berapa kali bulan Ramadan maksudnya sampai jadi 37 seperti yang kita nikmati saat ini, menjadi nikmat yang terbesar bagi umat Islam. Terus yang tiga yang saya dan ini mau bertanya, saya itu pernah melaksanakan tapi akhir-akhir ini tidak karena sakit. Setiap kalau saya melaksanakan puasa karena hanya mampunya puasa Senin Kamis gitu, kalau saya puasa Kamis Senin dan Kamis itu sholat malam saya antara bisa males atau bisa lebih cepat capek atau mungkin gangguan-gangguan yang lain. Apakah ada yang salah dengan amalan saya? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang ininya keutamaan puasa-puasa sunnah gitu ya Pak ya. Memang di sana tentang keutamaan puasa-puasa sunnah itu ya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, misalnya seperti dalam puasa Syawal ya ada keutamaan sendiri, keutamaan puasa Senin Kamis juga ada keutamaan sendiri, dan juga puasa Yaumul Wid juga itu ada keutamaan sendiri. Dan tadi yang disebutkan itu sesuai dengan hadis Nabi. Dalam hadis Rasul riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, man shoma ramadhana tsumma taba'ahu syai'an aw sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Itu diantara keutamaan-keutamaan ya di bulan Syawal atau keutamaan puasa ya setelah bulan Ramadan. Adapun yang puasa-puasa yang lain tentunya di sana ada keutamaan yang satu dengan yang lainnya tentunya ya berbeda-beda. Seperti juga dengan bulan Ramadan ada keutamaan sendiri yang tidak ada di ya puasa-puasa yang lainnya. Tetapi tentunya yang paling utama adalah ya paling utama dan yang paling afdal ya adalah puasa Ramadan. Kenapa? Tadi kita sebutkan ya termasuk ya rukun Islam dan yang lainnya. Adapun yang keduanya apa tadi ya? Saya lupa ya Pak. Oh ya. Iya. Iya. Jadi apakah mereka ya dahulu
mereka ketika membaca Quran, menghatam, intinya di sana Al-Quran ini turun ya selama kurang lebih 23 tahun. Walaupun yang di sana mengatakan 22 tahun lebih ya, tapi kan ya kurang lebih itu 22 tahun atau 23 tahun. Kenapa? Karena di Mekah Rasul itu 10 tahun atau 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, di sana apakah setelah itu ya Al-Quran itu sudah semuanya diturunkan? Maka jawabannya belum. Karena ya di antara surat yang terakhir turun adalah ya yang disebutkan di sana tentang surat Al-Maidah yang disebutkan kata Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu di Haji Wada. Haji Wada itu setelah Rasul pulang Haji Wada, Rasul wafat. Ini ayat yang di antara ayat yang terakhir turun. Berarti sebelum itu banyak ayat-ayat yang turun. Nah, terus bagaimana mereka? Ya mereka tetap membaca Al-Qur'an. Mereka tetap membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau para sahabat gimana setelah Rasul sudah meninggal dunia? Berarti sudah 30 juz. Kenapa? Rasul sudah wafat berarti sudah 30 juz. Mereka ada yang menghatamkan ya, ada yang mereka ya sampai berkali-kali. Tetapi kalau zamannya Rasul karena belum sempurna. Kalau zaman Rasul masih hidup ya, apalagi misalnya awal hijrah atau awal-awal di Mekah, otomatis ini belum sempurna, belum 30 juz. Kenapa? Karena tadi di antara surat yang akhir turun itu adalah surat Al-Maidah ayat yang 3 tentang kesempurnaan agama Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini turun setelah Rasul pulang dari Haji Wada. Ya, jadi setelah itu sempurnalah Al-Qur'an ya 30 juz itu. Baru orang-orang yang datang setelahnya mereka menghatamkan, membaca, menghafal dan seterusnya. Adapun sebelum itu selama Rasul masih hidup ketika itu maka belum 30 juz. Adapun yang menghatamkannya rata-rata yang sudah ketika setelah Rasul wafat, berarti sudah semuanya turun itu. Ya semuanya sudah turun setelah Rasul wafat. Seperti di sana diceritakan juga tentang Imam Syafi'i sampai beberapa kali khatam. Ya. Bukan berarti di sini harus khatam berkali-kali, tidak. Tentunya ini anjuran untuk banyak membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan yang dilipat gandakan ya pahala. Nah, itu diantaranya Pak. Yang kedua, yang ketiga, tadi Pak, lupa Pak. Iya, jadi kalau puasa Senin Kemis semangat, kalau selain itu kurang gitu ya Pak. Yang lainnya nggak jadi yang berkurang. Oh, iya mungkin pertama memperbaiki niat dulu, ya perbaiki niat kita mengamalkan amalan tersebut, ya kemudian yang keduanya untuk apa? Untuk ya berusaha menghilangkan rasa malas. Ya memang sesuatu kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksa ini memang agak berat. Sehingga terkadang ya kita melakukan suatu amal satu sisi lain dia bagus, tapi di amalan yang lain terkadang kurang. Itulah memang manusia memiliki amalan-amalan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada orang yang memang ya misalnya puasa sunnah rajin, tapi sholat malam malas. Ada yang sebaliknya, sholat malamnya rajin, sholat witir rajin, tapi puasa sunnah malas. Ada orang yang puasa sunnahnya rajin, baca Qur'annya malas. Ya intinya ada memang orang-orang seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki ya kita kembali ke niat kita, kemudian juga ya di dalam kita beramal, tentunya di sini kita mengingat amal kita ini ya niat dan juga ada semangat memaksa untuk kita membiasakan beramal. Ya, itu Allahu a'lam bishawab. Itu Pak. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Wa iyyakum. Yang pertama saya ingin menanyakan, ini sudah disampaikan, dianjurkan untuk banyak berdoa. Jadi ada waktu sebelum kita masuk Ramadan, terus selain berdoa, ibadah-ibadah apa saja yang lain yang bisa belum kita memasuki Ramadan. Baguslah dan yang rutinnya. Yang kedua, berkaitan dengan target membaca Al-Quran. Kan targetnya menghatamkan Al-Quran sekali. Mana yang lebih utama? Target menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan atau membaca Al-Quran dengan memahami isinya, tafsir atau apa gitu, yang mungkin tidak akan mencapai target bisa hatam selama bulan itu. Yang lebih utama mana ibadah dalam membaca Al-Quran? Ini itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang bekal apa saja selain berdoa dan tahu keutamaan Ramadan ya sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Maka diantaranya adalah ilmu. Diantaranya ilmu. Makanya katanya Imam Al-Bukhari beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Ilmu sebelum beramal dan berkata. Maknanya sebelum masuk ke bulan Ramadan tahu ilmunya. Maka tadi ibaratkan orang yang nggak tahu tentang keutamaan, nggak tahu tentang ilmu, kayak tadi kambing yang nggak tahu ya emas. Maka bekal yang kedua kita belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dan kita tahu puasa Ramadan bukan cuman nggak makan, nggak cuman nggak minum. Ya, tapi ada di sana ya tentang penjelasan-penjelasan yang lainnya. Kemudian juga diantaranya yang lain untuk ya bertaubat. Bertaubat juga nggak harus nungguin Ramadan ya. Bertaubat ini setiap saat, tetapi ya untuk ini diantara bekal atau sebelum Ramadan. Banyak meminta ampunan dan menghilangkan hasad atau dengki. Ya, ini juga kita ya berusaha untuk meninggalkan ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah fokus kepada yang wajib. Fokus kepada yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib sholat 5 waktu. Apa yang wajib? Puasa Ramadan. Fokus kepada amalan-amalan yang wajib. Banyak orang ketika bulan Ramadan sholat raweh rajin, tapi sholat duhur enggak, sholat asar ngilang, sholat subuh absen, tapi sholat raweh enggak mau ketinggalan, sholat idul fitri enggak mau ketinggalan, sholat duhur ngilang. Ini namanya enggak benar. Katanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan man faddala sunnata wa tahraqal wajiba talbisul iblis. Orang yang meninggalkan yang wajib dan fokusnya kepada yang sunnah ditipu iblis, katanya Imam Ibnul Qayyim. Ngeri nggak jemaah? Bukan saya ngomong Ustaz mau tipu, enggak, bukan berarti ya kalau misalnya dengan ketemu tetangga yang sholat tarawihnya rajin, sholat duhurnya ngilang, Pak jangan ketipu iblis ya, jangan gitu. Ya maksudnya ini bekal fokus kepada yang wajib. Ya, diantara fokus kepada yang wajib. Karena seringkali seperti itu banyak yang terjadi. Itu diantara ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum apa? Ya bulan Ramadan ini, Pak. Nah, itu ya tadi kita sebutkan ya ada beberapa tambahan.
Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama kita membaca Al-Quran bisa khatam sekali, 2 kali atau lebih dengan membaca Al-Quran yang kita tahu maknanya? Maka kalau ini semuanya tentunya ada keutamaan sesuai keutamaan masing-masing. Kalau keutamaannya hanya membaca Al-Quran, tentunya dia Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 pahala. Kalau memang dia inginnya baca tanpa adanya mentadaburi dan dia bisa khatam sekali atau lebih, maka dia mendapatkan keutamaan 10 pahala 1 huruf. Dan kalau memang dia nggak pengen khatam tapi saya lebih pengen tahu tentang keutamaan Al-Quran, bukan cuma bacanya tetapi juga isinya mentadaburinya, ini juga keutamaan yang lain. Jadi dia mendapatkan keutamaan dari mentadaburi Al-Quran. Makanya Allah katakan juga dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kalau mereka itu nggak mau mentadaburi Al-Quran, itu juga Allah perintah untuk mentadaburi Al-Quran. Apa itu mentadaburi? Membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Ya, tentunya semuanya ada keutamaan. Semuanya ada keutamaan. Tetapi di bulan Ramadan ini mana yang lebih utama? Yang lebih utama kalau kita bisa membaca Al-Quran, memahami, dan juga bisa mengamalkan. Maka tentunya itu lebih utama. Kenapa? Itu adalah tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk dibaca, dipahami, dan untuk ditadaburi dan diamalkan. Bukan hanya saja sekedar dibaca, tapi nggak tahu maknanya, nggak dipahami, apalagi untuk diamalkan. Walaupun dari sisi bacaan tetap dapat keutamaan 1 huruf 10 pahala. Allahu a'lam. Gitu Pak. Satu lagi silakan. Ya. Boleh apa Pak? Boleh apa? Oh, menyisipkan niat. Iya. 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 Cukup? Waalaikumsalam. Apakah boleh kita menyisipkan niat dalam suatu amalan yang aslinya itu harus diniatkan untuk mendapatkan balasan dari Allah gitu ya Pak ya? Bolehkah kita menyisipkan niat dalam urusan ibadah dengan niat dunia? Maka boleh kita itu menyisipkan ibadahnya, ibadah akhirat dengan kita sisipkan untuk mendapatkan dunia. Ya, bukan 100% niatnya untuk dunia. Tapi kita menyisipkan atau mengambil niat ya aslinya ini ibadah, tetapi dengan niat ibadah ini saya juga pengen dapat pahala, pengen juga dapat dunia. Ini boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man ahabba an yutila umrohu wa yunsha'alahu fi rizqihi, ya, falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen seorang muslim itu umurnya panjang, rizkinya mudah, rezekinya gampang, mudah, dimudahkan rezekinya, sambung silaturahim. Kalau kita melihat menyambung silaturahim itu, ini adalah ibadah dalam Islam, bahkan wajib silaturahim. Niatnya hanya aslinya untuk Allah, tetapi Rasul menyebutkan ada tambahan di sana, rizkinya biar lancar dan umurnya. Ini kan dunia semua nih, rizki dan umur. Ini para ulama menyebutkan dalam menjelaskan hadis ini, bolehnya seorang beramal ibadah akhirat dengan mengikutkan dunia, bukan dunia tujuan, ya bukan dunia yang dunia tujuan asalnya bukan, tetapi mengikutkan. Allahu a'lam. Gitu Pak. Ya. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.